Ujian itu datang dalam banyak hal. Orang bodoh itu ujian, orang pintar ya juga ujian. Dan jangan heran, jangan heran teman sekalian. Lebih banyak orang jatuh gara-gara pintar atau gara-gara bodoh? Lihat teman sekalian, iblis itu dulu beribadah pada Allah. Dan setiap ditambah ibadahnya, dia nggak ragu. Kamu tambah sujudnya, siap. Tambah rukunya, siap. Tambahnya bukan sebentar, nggak apa-apa. Berapa lama ya Allah? Berpuluh-puluh tahun. Oh boleh. Jadi sujudnya ditambah berpuluh-puluh tahun, dia nggak protes. Suruh puasa, nggak protes. Suruh apapun, nggak protes. Kapan iblis itu jatuh? Iblis jatuh ketika melihat kelemahan manusia. Kenapa saya harus sujud pada manusia? Dia ini kan newcomers, newbie gitu loh, itu kan ya. Ngapain saya harus kemudian nurut sama dia? Sedangkan saya itu lebih dulu, saya lebih beribadah kepada engkau. Saya dibuat dari api, dia dibuat daripada tanah. Kenapa saya harus menurut pada dia? Dia jatuh pada ujian ketika harus melihat orang yang lemah. Orang-orang itu sombong itu nggak akan muncul kalau ngeliat orang-orang yang tinggi. Antum lihat Ustadz Adi Hidayat, bisa sombong antum di depan Ustadz Adi Hidayat? Mustahil banget sekalian. Hafalan kalah gitu kan ya. Lalu kemudian ilmu kalah, mau nyombong apa lagi ya? Saya bilang ya biarin aja Ustadz Adi itu kan bisa gitu-gitu doang. Paling kalau bola dia nggak bisa katanya. Kanan atas Lukaku, kiri ya siapa? Ternyata beliau lebih paham teman sekalian. Ya sudahlah, ketika saya ketemu dia saya bilang ini, Ustadz Adi Hidayat bisa semua lebih tinggi daripada saya kecuali satu. Ada yang dia nggak bisa, saya bisa. Ada yang dia nggak pernah, saya pernah apa? Saya pernah makan babi, dia nggak pernah. Itu aja bangga gitu kan. Gak, jadi kalau Anda ngelihat seseorang yang lebih tinggi ilmunya, lebih pinter, antum nggak mungkin sombong. Antum itu bisa sombong kalau antum lihat sesuatu yang lebih lemah daripada antum, paham teman sekalian? Ujian sombong itu bukan pada orang yang lebih tinggi, pada orang yang lebih lemah. Masuk kemudian masuk ke sini jam 3, masih sepi, marbot aja belum ada, keren banget gue. Jadi mulai muncul ketika antum membandingkan diri antum sama orang yang lebih lemah. Bisa dipahami? Tes itu lebih berbahaya yang kaya atau yang miskin? Yang kaya. Tes itu lebih berbahaya yang cantik atau yang nggak cantik? Yang cantik. Orang yang dikasih lebih oleh Allah itu tesnya lebih berbahaya. Maka kalau antum lihat ada orang yang dikasih keleluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah percayakan tes yang lebih berat daripada antum. Kalau antum belum dikasih itu, berarti Allah lagi meringankan hidup antum. Bisa dipahami teman sekalian? Itu adalah yang kedua, namanya bala. Yang pertama namanya apa tadi? Musibah. Yang kedua namanya apa tadi? Bala. Dua-dua ini sama-sama dikasih Allah, baik pada orang mukmin, baik pada orang kafir. Mau dia beriman, mau nggak beriman, dia tetap dapat musibah, dia tetap dapat bala. Kapan antum berhenti dapat musibah dan kapan antum berhenti dapat bala? Kalau sudah jadi mayit. Jelas sampai di sini? Berarti selama antum masih hidup akan dapat apa tadi namanya? Musibah. Yang kedua dapat apa tadi namanya? Bala. Ada tipe yang ketiga yang merupakan tes, merupakan ujian yang lebih tinggi di antara yang lain, maka cuma disematkan oleh Allah pada orang-orang yang beriman. Itu yang tadi antum baca. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Yuftanun diambil dari kata fa, ta, dan nun. Fa, ta, dan nun. F, T, dan N. Kata-kata apa yang antum ingat yang disusun dengan kata-kata fa, ta, sama nun? Fitnah. Fitnah. Fitnah itu dari situ.